Makanya sekarang ketemu prinsip kalau rezeki kita baru segelas, ya wis terima. Nek arep gol dikei rezeki sak ember pun tetap sing mlebu ya ming sak gelas. Sak gelas. Kalau kita mencari gelas lain untuk menampung yang satu ember itu akhirnya mesti truk. Itu falsafah itu nek saya. Iya, iya. Wis toh, rezeki itu pasti tepat. Enggak mungkin enggak. Wis. Dulu itu kalau kita emosi udah tak laporin polisi segala macam itu, kita malah urusan kayak gitu kita nggak berkembang. Akhirnya kita putuskan ya wis, yang wis ya wis kita nolkan. Tapi sekarang saya akan garap sendiri, tak fokusin. Yuk silahkan lanjutin. Gitu kan? Beliau karangannya. Nah ini Mas Muklis ada nggak? Kelihatan nggak di sini Mas Muklis? Coba dicek. Ini harus oh kelihatan. Oh, kelihatan. Ya. Ini beliau Mas Nanang dari Serumbung ya. Nah, ini salah satu supplier susu kambing kita dari sana. Ini sebelum kita bicara bisnis ya. Ya. Susu kambingnya yang bubuk ya, bahan. Yang segar, Oh, bahan. Segar, ya. Yang cair. Serumbung Magelang. Magelang. Jadi ngambilnya susu nggak dari sini aja ya, nggak dari sekitar sini aja. Oh ya, dari kita punya petani lokal ada beberapa. Dari Magelang juga ada, Jawa Timur juga ada. Karena kalau ngandalin lokal sini kan saat ini nggak terpenuhi. Iya. Saat ini, mudah-mudahan selanjutnya. Kalau Mas ini namanya siapa tadi? Mas Nanang, Mas Nanang. Mas Nanang Mas itu Nanang. peternak sendiri. Peternak ya. Kita berdiri kelompok. Kelompok. Jadi ada 22 kandang ya. Itu per masing-masing juga modalnya mandiri semua. Jadi satu wadah. Kita kumpulkan susu, kemudian disampaikan ke Bang Juni. Nah, jadi beliau membina petani, misalkan kurang pakan, kurang apa, beliau yang nyuplai dulu. Iya. Tapi nanti susu segarnya diambil, harus setor ke Mas Nanang. Ke beliau. Beliau yang ngoper ke sini. Yang ngoper ke tempat sini. lain juga. Gitu, betul. Nah, ini satu frame dapat 2 toh. Iya. Langsung dari hulu sampai hilir. Nah, tadi ikutnya duitnya akeh iki ikutnya. Wah, iki bayar 1 dapat 2. Iya. Bahasa nih. Ini kan kalau Fit A ini kan saya tahu berdirinya Mas Juni ya. Paling baru sekitar 3 tahun 4 tahun ya. Kalau nama resminya itu ya 3 tahun. Maksudnya resmi yang sudah terdaftar di BPOM, BP POM. BP POM. Jadi kita resmikan di BP POM itu ya sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Kalau bicara susunya, Iya. susu bubuknya itu ya udah dari tahun 2009 apa ya? Bareng sama Quantum ya, 2009. Sebelumnya malah. Sebelumnya. Sebelum Quantum, berarti Quantum 2009. 2009. Yang penting 2009-an lah. 2009. Fixnya kita serius itu sekitar 2009. Serius sebentar toh, ya kan? Serius sebentar 2009, terus kita terpengaruh namanya mahasiswa baru lulus ya toh, Iya. pengen mencari rezeki di Jakarta. Iya. Kita kerja di Jakarta, di sini kita serahkan sama orang kampung sini yang untuk ngelola. Kita udah punya tim juga untuk itu. Kita ke Jakarta ngurusi proyek segala macam, terus nganti rugi segala macam. Ya. Iya. Stres balik lagi ke Jogja. Sampai celananya sobek. Sampai celana sobek dibajai ya kan. Dibajai. Sama amunnya numpak bajai gitu kan. Nah, itu. Dan berawal dari sekitar tahun 2000 sebelum gempa ya, 2004 apa ya. Itu kita ekspor 2006 gempanya 2006 itu. gempa. Yang waktu itu kita ekspor kambing ke Malaysia, PE pertama kali di Indonesia yang berani ekspor ya lewat jalur nggak jelas maksudnya, tapi akhirnya berani. Jadi kebetulan ada budenya temen itu dia istrinya salah satu bangsawan di Malaysia. Terus ya wes nanti saya ambil aja anaknya. Kambing kecil-kecil itu buat indukan sama anaknya juga. Anaknya tawa, Mas Nanang. Itu kita ekspor ke sana beberapa kali, terus ya itu akhirnya namanya temen sama temen belum profesional, masih kuliah tuh waktu itu kan. Duitnya maut-maut nggak karuan. Kambing juga karena belum pengalaman di jalan banyak yang mati pada saat pengiriman. Akhirnya kita nggak bertahan. Padahal udah sempat punya kandang juga kan. Yang sekarang Pak Imam itu kan? Ya itu. Biasa ya gitu. Itu udah kita mainannya kambing. Terus
kok kayak gini kok gimana ya, ada kambing banyak dijual juga. PE kan ya tahu sendiri. Dibikin sate juga kurang. Iya. Senengnya kan buat kambing kontes sebenarnya PE itu. Buat seneng-senengan karena wujudnya paling ganteng kambing itu PE. Nggak ada yang lain. Terus akhirnya oh iya piye ya kalau jualan sate harus pakai kambing gembel itu. Kita kok kurang cocok. Udah berhenti, kita coba perah. Akhirnya muncul di atas itu ada koperasi susu itu itu sebelum dia itu kita udah bikin dulu, terus diprofesionalkan sama koperasinya sana. Mulailah ngolah susu bubuk dengan mungkin Mas Muklis dulu pernah saya kasih sampelnya ya, baunya perngusnya minta ampun. Pernah. Yang masih murni itu. Iya. Itu kita dulu jualan seperti itu Mas. Jadi susu bubuk murni, habis kita olah, kita giling, kita ya laku. Gitu. Tapi lakunya nggak sebegitu, ya cuman bisa buat hidup lah. Jadi di sini ini nama perusahaannya apa tuh Mas? Kalau Nama perusahaannya? nginduknya ke Adlan Agrinusa. Adlan Agrinusa karena dulu yang kita pakai awal bikin kandang. Merek dagangnya? Ini Sementara kan ini kita sebentar ada jualan dua ya kayaknya. Yang curah sama yang bermerek susu bubuk yang. Jadi gini. Dan kebetulan cerita kemarin mau ngadain saset juga. Jadi gini, kita itu awalnya adalah kita fokus ke merek kita. Ternyata seperti prosesnya Mas Muklis, kita jualan merek kita produksi, kita jual sendiri, kita butuh divisi marketing yang kuat, biar bisa terserap kan gitu Mas. Ternyata susah, nggak maksimal. Nggak maksimal. Ya. Akhirnya jalannya waktu ini kita cerita percepat aja ya, karena kalau cerita detail nanti 1 tahun nggak selesai. Sampai sesuk Lebaran Haji ini 2 jam. itu akhirnya kita coba membangun komunitas lah. Kita ketemu sama si A, si B, si C. Awalnya itu yang dari Solo itu, kalau boleh sebut merek itu dulu pernah tenar. Itu dulu kan kita nyotoki juga di sana. Tapi ini di-cut aja karena nyebut merek. Itu habis itu terus, tapi dulu pesennya kayak mereka itu cuman 1 bulan itu 1 kintal ya, duitnya dari mana kita, mereka cuma menyerap 1 kintal. Akhirnya itulah saya pergi ke Jakarta, Mas Rahmat balik ke Palembang, terus kita kerja di Jakarta beberapa tahun sampai nggak jelas hidupnya ya. Itu pada saat kita pulang ternyata itu ini udah gede. Yang dulunya 1 kintal jadi 10 ton. Gitu. Padahal Mas Rahmat di Palembang. Iya. Dan yang laporan ke kita nggak 1 kintal. Cuman 1 bulan 1 ton. Yang lainnya digarap sama orang yang kita percaya di sana. Jadi masuk ke perusahaan ke Adlan itu cuman 1 ton, lainnya bikin sendiri kan gitu. Itu nakalan. Tapi itu pengalaman hidup kita, kalau kita emosi dengan itu ya kurang bersyukur. Karena logikanya dengan 1 ton kita nggak ngapa-ngapain, udah alhamdulillah. Memang rezeki kita, makanya sekarang ketemu prinsip, kalau rezeki kita baru segelas, ya wis terima. Nek arep gol dikei rezeki sak ember pun tetap sing mlebu ya ming sak gelas. Kalau kita mencari gelas lain untuk menampung yang 1 ember itu akhirnya mesti truk. Itu falsafah itu nek saya. Wis toh, rezeki itu pasti tepat. Nggak mungkin nggak. Wis. Dulu itu kalau kita emosi udah tak laporin polisi segala macam itu, kita malah urusan kayak gitu kita nggak berkembang. Akhirnya kita putuskan ya wis kita nolkan. Tapi sekarang saya akan garap sendiri, tak fokusin. Yuk silahkan lanjutin. Gitu kan. 2012, 2013, 14 sekitar. Akhirnya kita serius bikin. Tahu sendiri Mas Muklis, kita kalang kabut. Kadang kita punya karyawan nggak kerja karena nggak ada yang dikerjain. Susu sampai numpuk-numpuk nggak terserap. Ini termasuk orang pertama berarti Bang Juni. Bang Juni sama Mas Rahmat. Sama Termasuk orang pertama. Mas Rahmat. Ternak pun ya. Ternyata seperti itu. Jadi sama teman saya Mas Rahmat kebetulan lagi kurang sehat. Iya. Itu jadi mungkin siangan paling kalau sempat ini. Kalau omset sampai berapa Mas Juni? Nah, kita bicara ini dulu proses. Proses ya. Nah, omset itu Wang Sinawang. Bang Sinawang. Iya, serius. Jadi terus berkembang merek kita akhirnya
nggak ada izin. Kita kesulitan menjual karena nggak ada izin. Kita ajukan ke POM karena perusahaan kita masih kalang kabut seperti ini, nggak layak. Akhirnya kita minta tolong, namanya maklun kan, bahasanya maklun. Kita minta merek kita daftarin dari perusahaan teman di Padang waktu itu. Dan ketemunya orang Padang itu juga Allah yang ngatur. Nggak tahu dari mana, nggak tahu dari Facebook, ujuk-ujuk saya lihat postingannya kok jual susu kambing, saya pengen berusaha di susu kambing. Cerita beliau, awalnya saya adalah pegawai bank yang gajinya udah puluhan juta. Tapi kok kayaknya banyak subhatnya, itu menurut beliau. Ya kan akhirnya dia resign, dia pengen fokus ke jualan susu kambing. Awalnya ya susah, tapi sekarang sudah punya pabrik, sudah punya ini segala macam. Kita nyetoki ke sana dulu ya. Susu bubuknya yang saya ambil dari Mas Nanang ini, kita olah jadi bubuk. Bubuk ini kita kirim ke sana. Permintaan semakin naik, hampir 1 bulan bisa berapa ton? 1 ton, 2 ton, alhamdulillah. Muncul lagi yang baru. Nah, poinnya apa, titik puncaknya itu ya pas pandemi ini. Justru ya. Justru pas pandemi ini, bukan awal pandemi ya. Kalau awal pandemi kita collab, gitu. Kita, waduh, bukan collab ya, tapi kita udah mau mecat karyawan nggak tega. Kalau mau kita pertahankan gaji ya piye, gitu. Awalnya gitu kita. Itu. Habis itu, ya wis lah, jalani. Wong Allah itu rahmanya jembar tuh. Ibaratnya nggak akan kekurangan lah cara untuk bisa menghidupi. Bener. Ketemulah kita orang Jawa Timur. Gimana Pak ini? Pertama dari pesan 1 bulan itu, nah ini yang kita bisa surah nanti ya. Mereka minta bikinkan, saya punya merek ini, tapi saya minta bikinin kandungan susu yang modelnya seperti ini. Oke, kita racik, kita formulasi, kita kirim. Oh belum cocok, kita kirim lagi sampai 3 kali lah. Oh yang ini cocok resepnya. Oke, kita bakukan resepnya, kita formulasikan, kita kirim. Lumayan 1 bulan 10.000. Posisinya kita hanya curah, artinya curah itu kita packing ke dalam aluminium foil 200 gram, mereka yang kotaknya mereka. Jadi kita cuma ngisi kotaknya mereka lah, izinnya mereka. Supplier ya? Ya kita cuman supplier lah bahasanya. Supplier kerja sama, iya. Udah, dan berlanjut, akhirnya sampai sekarang per hari 10.000. Masya Allah. Jadi 10.000 pieces. 10.000 pieces per hari. Nah itulah kita mulai collab. Collab dalam artian itu tadi. Ternyata pertama kita ngongso, ibaratnya kita nggak pernah tidur, rembur sampai jam 7 malam nyari susu kemana-mana. Karena apa? Permintaan semakin banyak. Namanya marketing tahu sendiri Mas Bagus. Kita dulu dididik jadi marketing. Taunya jualan ada barang. Yang jualan laku, yang apa namanya semakin barangnya laku kita nekan produksi. Yang penting aku ngerti no barang. Padahal diproduksi nggak bisa seperti itu. Butuh proses untuk menaikkan kapasitas produksi, itu kan ada stepnya. Susu berarti kita harus menyediakan susu segarnya minimal itu. Yang kedua, dengan kebutuhan semakin banyak kita harus menyiapkan bahan baku lain. Misalkan untuk mengurangi kadar gula kita butuh creamer. Kita butuh creamer sekian ton. Otomatis muncul cost di situ. Padahal creamer itu kan nggak boleh utang. Gula itu nggak boleh utang. Ratusan juta harus kita siapkan untuk memperbesar ekspansi. Ada pertolongan lagi. Ya ini urusan keluarga sebenarnya. Mas Rama dapat warisan. Wih lumayan nih warisan, kita plotkan bahan baku, beli bahan baku semuanya. Oke, jalan. Nah, jadi pertama itu 10.000 per minggu Mas. Mulai bulan sebelum Lebaran itu, bulan apa? Lebaran Agustus ya. Nah, mulai naik ke bulan Agustus itu 20.000 seminggu. Bulan Juli, Agustus itu udah mereka minta 10.000 per minggu kemarin itu. Nah, kita kalang kabut lagi karena susu cairnya itu yang nggak ada. Jadi sebenarnya proses ini kalau kita bicara itu udah proses panjang. Ketemu sama si ini proses panjang. Dan kebetulan dulu yang kita openi cuma 1 bulannya cuma 100 bungkus. Kayak dulu kakaknya Pak Muklis kita suplai itu. Tapi karena beliau serius, sekarang mereka mintanya 1 minggu 5.000 bungkus. Kita juga kalang kabut harus bisa membagi sana 10.000, sini 5.000, belum yang
daerah lain ada yang minta 2.000, 3.000. Jadi ini semakin lama produksinya semakin meningkat terus menerus ya. Alhamdulillah udah 6. Iya. Ya udah luar biasa. Jelas pasalnya Pak. Pasalnya itu apa ya? Banyak yang berkembang sendiri. Berkembang. Betul kata Mas Anang. Kita itu bukan ujuk-ujuk. Iya, bukan ujuk. Tapi kemarin saya sempat nyoba itu anu ya, mungkin karena itu tergantung orangnya, balik lagi ke orangnya. Saya pernah nyoba untuk kakak saya, tapi mungkin putus asa di tengah jalan. Ya tergantung lah. Betul. Jadi gini, memang kalau tak lihat dari kakak itu kan beliau muter untuk susu kambing Fit E. Kebetulan itu memang harga yang premium. Merek dan mahal. Mahal artinya di situ kita jamin untuk nutrisinya itu paling bagus. Sedangkan yang curah-curah ini mereka yang penting susu kambing aja gitu lah. Untuk nutrisi segala macam nggak usah terlalu, ibaratnya nggak usah terlalu sempurna. Asal harganya masuk. Kan gitu. Asal harganya murah. Intinya murah lah sebenarnya sih. Akhirnya kita ketemu formulasi itu tanpa mengurangi kadar susu kambingnya, tetap bermanfaat dan nyatanya memang repeat order banyak berarti kan bermanfaat, insya Allah lah mudah-mudahan. Karena prinsip saya kan seperti saya bilang, saya Mas Muklis jualan barang yang disukai Nabi Muhammad itu tinggal nunggu waktu kapan meledaknya. Dan Nabi Muhammad suka susu kambing, udah kita yakin aja meskipun banting tulang nggak karuan ya kan. Alhamdulillah pertolongan banyak. Contoh kita butuh mesin kemas segala macam. Itu ada yang utangin semua Mas, ini utang-utang semua kalau boleh sombong. Artinya bukan apa-apa, kita bersyukur masih bisa dipercaya untuk utang. Loh jarang loh orang, Mas tak drop mesinnya, kok bayarnya dicicil terserah tanpa apa-apa, cuman oke, lihat lokasi, oke saya bikinkan. Kita dapat tiga mesin. Mesin kemas. Kemas ini. Kemas ini packaging. Nah, satunya kan kalau kita beli sendiri yang baru 150 juta, kita beli second mampunya 65 juta. Kita ada 1, 2, yang kecil 2, 4. Jadi yang 200 gram sama yang 10 graman itu punya 4. Yang satu udah lunas, jadi tinggal 3. Artinya mereka cuma nganter aja. Dan alhamdulillah itu kalau nggak Allah itu kan nggak bisa Mas menggerakkan hati. Percaya kayak gitu kan susah loh sekarang Mas Muklis. Utang 500.000 sama jenengan orang yang nggak kenal kan ya nggak repot. Ini saya nggak kenal mereka juga baru kenal kita langsung gitu loh. Makanya dari situ kita belajar, oh lebih baik kita lomo saja lah nek urusan duit ono sing ngatur. Contoh, ini sedikit sombong tapi boleh ya. Misalkan kayak Mas Nana, karena kita ada keterikatan emosional, artinya saya membutuhkan, saling membutuhkan, dan kita pengen ini bukan cuman insidental, sekali jadi selesai enggak. Begitu beliau ada kesulitan, tolong saya dibantu untuk awalnya freezer misalkan. Karena untuk ngumpulin itu kan butuh dibekukan. Karena dari banyak binaannya Mas Nanang ini kan numpuk kan. Kita bantu, kita pinjami. Butuh kambing jantan misalkan atau kambing betina untuk tambah oke kita pinjami. Dan itu tanya sendiri. Kita nggak ada oret-oretan, cuman omongan tak ya ta. Iya, seperti ini Bang. Tapi alhamdulillah bisa ya. Amanah semua. Memang ya bilatan seperti ini. Nah, itu kayak gitu. Itu makanya itu kalau bukan Allah yang menggerakkan hati ya nggak mungkin. Logikanya kan gitu. Artinya kita belajar banyak kalau bisnis, meskipun kita bukan skala konglomerat ya. Tapi ternyata ya kayak gitu. Kadang naik turun, kadang jenengan udah Mas Muklis sudah tahu sendiri susahnya hidup kayak apa. Sekarang sudah sesuai dengan apa yang mendekati apa yang diharapkan ya. Punya perusahaan tapi bisa jalan-jalan ke sini ya. Punya percetakan buku besar tapi masih jalan ke sini. Malah saya yang belum. Nek saya pergi dari sini kacau nanti ibaratnya gitu. Saya ingat ajarannya Mas Juni dulu kalau pengen. Nah itu nasibnya sama kayak kita. Kita sekarang udah kekurangan tempat dan kekurangan bahan baku karena kita sedang dalam proses ekspansi. Tapi perlu diingat, proses ini kita jalankan bertahun-tahun lamanya. Bukan karena tiba-tiba ada proyek, kan sering. Orang langsung gila-gilaan produksi karena ada proyek. Nah ini enggak, memang itu mereka, saya ingat sekali saya naik sepeda motor dari sini ke Rosalia Indah pengiriman bis karena mereka minta pakai bis. Bawa 150 kotak, 150. Itu dulu segitu pesennya ini.
si yang sekarang jadi gila, ibaratnya luar biasa, alhamdulillah itu sampai meledak-ledak itu berawal dari situ. Terus wah ini gini, tambah lagi 500, 2 motor jadi 1000. Nah ini 1000 pakai motor nggak bisa ya toh. Akhirnya wah ini ngorban ke inovane Mas Rahmat itu mobil tempur. Ini perusahaan ini sistemnya bagaimana sih Mas Juni? Itu apakah kepemilikannya full 100% Mas Juni atau Mas? Enggak, jadi ya sebenarnya Mas Rahmat yang paling gede. Awalnya saya cuman Mas Juni sebagai stakeholder juga. ya cuman dikit lah, dikit. Yang yang paling banyak Mas Rahmat. Nah, kita cuman sebagai penasehat aja. Banyak ya Mas ya? Banyak. Nah, iyalah ini kan sama posisinya Pak Rahmat sama Pak Juni. Sebagai penasehat spiritual. Rendah dia. Nah, jadi kadang teman gini, bukan masalah kalau kita diekonomiskan nanti jadinya susah. Untuk saat ini, nanti nextnya mungkin akan seperti itu karena butuh sistem tadi. Tapi ya saling mengisi Mas. Siapa yang ada dulu kita pakai, siapa yang lagi slow ya kita pakai, gitu-gitu aja sih. Jadi nggak jelas hitungannya sebenarnya. Tapi berawal dari situ jadi kekeluargaan. Nah setelah ini jalan, rencana memang waktu dekat ini mau kita profesionalkan. Artinya sistem tadi harus sudah jalan. Jadi memang pada saatnya Mas Juni harus berpikir yang strategi. Ya udah saatnya lah. Udah saatnya. Jadi kalau sekarang kita ikut montang-manting, tapi untuk menata itu memang awalnya kan dari tahu sendiri UMKM lah ya Mas ya. Nah sekarang udah meledak-ledak kayak gini, ya memang mau nggak mau harus pakai sistem yang bagus. Siapa yang ngelola bahan baku, siapa yang ngelola marketing, siapa yang mengelola delivery gitu kan. Itu memang harus kita plot-plotkan. Nextnya lah, waktu dekat ini mungkin kita akan coba, kalau bangun pabrik belum mampu ya karena duitnya larang ya. Kita coba nanti di sebelah deket sini, kita mau akan setting, kita ada sewa gudang juga sana. Kita jadikan pabrik yang memang representatif. Artinya ini kan masih UMKM lah. Besok kita layoutnya yang bener-bener ya standar lah. In out barang gimana. Ya, untuk stoknya juga Vivo, Livo itu harus kita atur. Ya, kan? First in, first out, last in, first out kan kayak gitu-gitu. Nanti akan kita atur itu, nanti ada kartu stok segala macam, nanti coba kita. Ikonnya tambah. Nah itu alhamdulillah. Dan itu memang jadi ya ini juga Karyawan berapa? Karyawan sekarang 22 Pak ya. 22. Biasa ya. 22 orang. Kuantum aja dari 2009 sampai sekarang tuh karyawannya cuma 8. Ya alhamdulillah berarti ada pengefektifkan. Kalau bisa karyawan cuma 2 nih saya. Nah, tapi ya enggak, itu dari rezekinya mereka, dari doa-doa karyawan ini kan. Doa-doanya Mas Nanang ini juga yang bikin kita up. Saya lupa tadi benderanya namanya benderanya Adlan Agrinusa. Adlan Agrinusa. Biasanya orang familiar dengan apa misalnya menyebut perusahaan ini? Ya enggak ada familiar. Fit E ya mungkin Fit ya. E. Artinya gini, mereka itu kan kita hanya produksi ya. Namanya produksi, kita nggak punya brand yang menjadi tadi itu ikon di otaknya, itu belum ada. Positioning di customer kita belum punya. Karena selama ini kita hanya mengisi brand-brand yang sudah ada saat ini. Kita hanya nyetok barang karena produksi toh. Kita hanya fokus produksi, kirim ke sana. Ya mereka yang punya brand jadinya. Nah, jadi bahasanya mereka ngesupkan ininya ke kita. Bahasanya kita subkon. Subkon ya. Subkonnya itu kita hanya sebatas subkon sih, bukan perusahaan yang. Tapi kan sempat punya merek dagang juga. Wajib, nah itu kita punya Fit E namanya. Fit E ya itu kita nggak sempat ngurusi merek sendiri, malah membesarkan merek orang kan gitu jadinya. Tapi ya memang rezekinya baru di situ ya. Tapi suatu saat tetap wajib. Tetap wajib kita harus punya pijaan untuk produk kita sendiri. Nah selama ini kan nggak kita. Dan kebetulan beliau-beliau ini yang kita kirim itu semua punya pondok pesantren, Mas. Jadi mungkin hikmahnya, makanya saya lihat Bapak Sebelon itu udah seneng dulu karena membahas sejarah pesantren. Karena ini semua tuh mereka semua punya pondok pesantren, alhamdulillah. Semua yang minta ini hampir 70% punya pondok pesantren. Yang 30% profesional bisnis memang. Tapi yang paling banyak permintaan itu yang punya pondok pesantren. Merek-mereknya apa Mas yang di luar itu? Ya nanti bisa dicek sendiri lah. Ini kayaknya rahasia. Rahasia. Karena mereka kan perusahaan besar. Masa perusahaan besar
ngesupkan ke perusahaan saya kan malu mereka nanti, nggak usah lah. Ya mereka udah punya brand besar kan gitu lah. Kita menjaga lah, ada nama yang tidak boleh disebut. Suka dukanya gimana Mas menjalani? Banyak sukanya, banyak dukanya, tergantung tadi itu. Suka dan duka itu kan tergantung pikiran kita. Iya, tergantung kembali ke Wis, masing-masing. ya. itu. Apapun sebenarnya seperti itu. Kalau semua dibikin seneng ya seneng kan, tinggal bolak-balik kata tuh. Kalau ini karena orang Gus ya, ini Gus ini anaknya Pak Yai turunan Basariah. Nah ini di Islam kan jelas. Ada waktu Nabi Isa sama Nabi Yahya kan itu nabi yang sejaman tuh katanya kan gitu. Nabi Isa senengnya yang berkumpul dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahil ya kan. Kalau Nabi Yahya senengnya berkumpul sama orang-orang yang soleh, orang-orang yang ini. Waktu mereka ketemu saling tanya kan gitu tuh. Ya Isa, kenapa kamu suka sama ini apa namanya berkumpul sama orang-orang yang paling jelek di situ, orang suka maksiat, suka zina, suka segala macam. Jawabannya ya karena saya dokter, saya nabi, saya dokter, harus bisa mengobati mereka. Mengapa kamu Yahya suka sama orang yang baik, orang baik kok kamu temani? Ya kalau berteman dengan orang baik menambah keimanan kita merasa lebih nyaman. Itu kan dua-duanya nggak ada yang salah, tergantung pikiran kita. Betul. Jadi ketemu fikih ya bingung. Berteman dengan orang jelek, orang suka maksiat, orang fasik, haram hukumnya. Ning membina orang yang suka maksiat, suka fasik wajib hukumnya. Kan gitu toh, boleh gitu. Tapi untuk bisa membina orang yang fasik harus berteman. Lah molak-malik gitu toh. Sama kayak pikiran kita. Berarti sudut pandang ya. Sudut pandang. Aku kok susah men ya. Kok iki golek susu wangel, pesenan pirang-pirang iki piye to Gusti Allah iki? Nek dipikir kayak gitu ya ruwet. Gusti Allah sing ngatur kok aku dikira rezeki akeh nek iso tak tangkep ya tak tangkep semaksimal kita. Kalau enggak ya wis. Jadi kita los. Kalau dilihat HP itu nek ora tak silent muni terus. Gimana Mas? Kita itu udah ditunggu sama distributor, kita udah ditunggu sama agen. Masa cuma ngasih sekian? Gimana sih bisa produksi enggak? Kalau memang nggak bisa produksi ya tambah orang atau shift 2. Masa gitu aja diajarin? Masa mereka ngajarin kita kayak lucu. Mereka nggak tahu untuk nek nambah orang gampang. Yang jadi masalah nambah bahan baku itu loh Mas. Pertama butuh modal yang itu. Yang kedua butuh saya ketemu Mas Nanang ini. Mas piye Mas? Ada nggak celah-celah susu? Karena ini momentumnya lagi trennya naik terus. Gitu. Piye enaknya? Ayo kita rembu. Butuh kesulitan apa di situ? Kan gitu. Ini yang kadang komunikasi. Kan cuma itu yang kita bisa lakukan. Jadi akhirnya ya wis los bae. Mas Juni, pada saat posisi sekarang ini kan Mas Juni itu saya tahu sudah mengalami proses naik turunnya dalam hidup ya, sampai jatuh banget, kemudian meningkat, terus turun lagi, meningkat lagi, bahkan pernah menjadi leader ya di sebuah perusahaan marketing. Itu paling meningkat ya. Paling meningkat. Nah itu selama hidup ini kira-kira yang membuat yang menjadikan inspirasi Mas Juni itu siapa? Tokoh lah. Tokoh atau orang tua atau siapa yang? Iya jelas orang tua. Orang tua itu, orang tua saya kan pegawai negeri dua-duanya. Iya. Inspirasinya itu ya karena orang tua itu kok hidupnya nyaman, damai. Tiap hari mesti dapat, gitu kan? Tiap bulan mesti dapat ini gajian, terus hidup di kampung. Kalau modal cuman minyak goreng tok, karena Lombok punya, padi punya, sayur ya tinggal metik ibaratnya ya, toh arep jantung pisang apa-apa kan, rebung ya tinggal ngeduk. Inspirasinya di situ. Nek saya hidup seperti ini katanya kok nggak bisa gitu loh. Bisnis nggak bisa ya. Enggak, kalau karena nggak ada turunan ya. Iya, jadi nggak ada turunan. Cuman saya inspirasi. Nek bapak saya udah sekarang hampir 70 berapa tahun ya, lahiran 46, berarti 75, hampir 75 tahun. 76. Nah 76 itu ya hampir 75 lah. 7 Enggak, 2001 sekarang lahiran 46. 75 itu sekarang masih bisa nyepeda, masih bisa ini, sehat. Karena pikirannya los. Berawal dari
Beliau kepala kan, namanya kepala kan biasa perintah-perintah ya. Begitu pensiun nggak jadi kepala kan biasanya shock power syndrome. Beliau enggak, karena udah punya sawah, udah punya pekarangan, nyangkul kayak gitu. Ya, sampai sekarang alhamdulillah. Nah itu yang kadang-kadang masuk ke benak gue ya, kalau bapak seperti itu. Terus sekarang gajinya cuma dapat 50% karena pensiunan. Padahal dari kerjanya beliau itu udah hampir 50 tahun mengabdi kepada negara. Sekarang cuma dapat separuh gajinya. Separuh gaji pokok loh, nggak ada tunjangan kan karena udah pensiun. Paling cuma 3 juta per bulan. Nah hitungannya di apa namanya, di kita bicara sama deposito, berarti 40 tahun bapak kerja cuma dapat duit katakanlah 1 miliar aja udah 5 juta loh, ya kan? Sekarang 1%-nya 1 miliar itu deposito kan sampai 1% ya, 12% sekitar 1 tahun berarti 1%. Itu aja udah segitu banyak. Kok bapak cuma segitu? Ibu cuma segitu. Wah berarti saya memang harus bisnis. Jadi saya keluar dari karyawan, dari ini. Saya kan pernah jadi BUMN juga karyawan. Keluar. Karena memang nggak nyaman, enaknya ya bisnis. Bali ya suka-suka. Terus khayalan kita loh ya awalnya. Meskipun prakteknya setelah nyebur ya ruwet juga. Di saat mereka udah enak-enak tidur, kita masih mikir, telepon sama sana jam 10 pagi tak telepon. Pi masih sih ngirim piro. Itu. Secara waktu lebih bebas. Lebih bebas. Intinya akhirnya dari situ kita oh ya udah. Memang saya harus memposisikan untuk bisnis. Untuk jadi karyawan kita kok ora cocok. Itu aja sih sebenarnya. Ya mungkin karena dulu didikan kita waktu jadi marketing itu. Tapi itu sangat membekas. Itu dalam perjalanan hidup saya, ketika saya dulu kan saya hitungannya anak buahnya beliau. Saya ikut beliau lah, diajarin cara ngomong dan lain-lain, diajarin presentasi, diajarin pokoknya macam-macam. Ketemu orang. Tapi jujur saja, Mas Juni ini sebagian dari inspirasi saya. Karena di bidang pemasaran ya, beliau dapat ini apa? Dapat bintang lah, bintang 5 lah kalau di pemasaran. Bintang 7 malah. Bintang 7. 7 diamond. 7 diamond. Berarti bintang Karena 7. caranya mempengaruhi orang, caranya menjelaskan produk dan lain-lain itu luar biasa. Dan hubungan sama orang itu juga enak gitu. Iya, terutama itu. Ya. Orangnya kan supel, fleksibel. Nah, itu Ya. yang bikin kita ini saya sedikit banyak mempengaruhi hidup saya. Seandainya saya dulu nggak banyak belajar banyak kepada dia, kepada beliau itu ya intinya saya belum tentu di posisi sekarang. Ya tentu, kan karena di belajar situ itu juga. saya diajari Robert Kiyosaki. Ya, Robert Kiyosaki, Masih ingat ya? Cash Flow Quadrant itu bukunya ada, kemudian ya buku-buku macam-macam lah. Nah itu yang membuat kita itu selalu berpikir. Kadang kita juga pernah jatuh juga. Artinya kok usaha susah ya, penak jadi karyawan. Begitu jadi karyawan akhirnya mikir lagi, bendino dikongkoni. Bendino dikongkoni jam 7 harus masuk kantor. Iya. Kemudian harus akhirnya kita kembali lagi. Kenapa nggak berusaha saja? Karena setelah saya jadi karyawan 5 tahun itu nggak ada perkembangan. Dalam hidup itu nggak ada perkembangan. Itu aja. Itu aja. Nah, namanya orang kaya harus usaha. Nah, itu udah sunatullah seperti itu. Makanya dulu saya pernah ngobrol sama saya ingat sekali dulu. Gles nek karo wong kuwi, ciri-cirine itu gini. Ngomong apik ora bayar, ngomong elek ya ora bayar. Ngopo ora ngomong apik padha-padha ora bayare. Logikanya kan gitu toh. Itu aja, Wis. Bang, kita yang membawa kebaikan kok ngomong elek piye? Gitu. Abang penipu aja yang jelas-jelas membawa keburukan ngomong manisnya setengah modar. Kenapa kita nggak tiru itu? Logikanya kan gitu. Ngomong apik orang bayar loh. Ngomong elek orang bayar. Ngomong apik wae padha-padha orang bayar. Clear ya kan. Saya urip ya ming ngono saja. Ya cuman Mas Bogi juga menginspirasi saya juga. Saling menginspirasi lah karena apapun itu yang membesarkan saya dulu pertama kali itu ya gara-gara Mas Muklis Monser. Dan itu terbukti ya, duplikasi itu memang penting. Besarkanlah bawahanmu, maka akan membesarkan tinggi otomatis. Dia langsung dus naik. Saya secara langsung juga ikut naik. Anak bagus kok. Berarti aku dhuwure dhek kan gitu. Asalnya dulu kan gitu. Saya bapaknya Mas Muklis 5 star diamond. 7 star diamond ya. Tapi duluan saya tetap.
menang lebih dhisik. Cuman duitnya banyak. Duitnya banyak dia karena saya harus mengordinir mereka kurang ajar itu. Ono acara apa-apa sing modali kene. Duitnya butuh tinggal pacaran. Jadi, Masya Allah. Ya itulah itu. Nah, mungkin kalau saat ini kalau dibilang idola mungkin saya sedang seneng sama Gus Baha, Muhibbinya. Itu masuk babat 9 ya. Ini makanya saya senang sekali Zuriyahnya. Zuriyah Ki Ageng Basari. Karena siapapun itu ya, saya dulu memang Gus Baha itu bagi saya tidak mengenyampingkan tokoh-tokoh yang lain ya, ustadz-ustadz yang lain. Gus Baha itu memang tokoh yang menurut saya mewakili Indonesia saat ini ya. Harusnya, karena beliau itu mampu menengahi antara yang garis keras dengan garis yang lembut, ya, kemudian yang liberal sama yang keras itu bisa ditengahi oleh Gus Baha. Ya tadi itu dia itu jarang yang provokatif. Jarang. Jadi ngomong apik ya orang bayar, ngomong elek ya orang bayar, harus ngomong apik wae. Saya pernah ikut di sana di Pleret. Bukan Narukan. Oh, Narukan. Narukannya itu jadi kata orang dalamnya itu yang ngaji itu justru banyak orang Muhammadiyah, orang Salafi dan lain-lain. Jadi bukan melulu orang NU yang ngaji Gus Baha itu. Ya. Jadi berbagai golongan ikut ngaji beliau. Itu luar biasa. Isi pembicaraan dia. Isinya bagus. Ya, karena kalau kebenaran mesti enak didengarkan. Mesti itu. Prinsipnya itu ya Mas. Jadi ya intinya tadi itu. Nah dibilang konsep hidup ya ini ngomong sing apik orang bayar. Ngomong elek ya orang bayar. Mending ini ngomong apik wis ngono. Kuwi dadi judul. Bawah akan saya cantumkan mungkin ada semacam pembelian khusus atau maksudnya nomor yang bisa dihubungi kalau ada orang yang bisa nomor saya, bisa nomornya Mas Rahmat. Ya, nanti saya cantumkan sana nggak apa-apa ya? Boleh. Nggak ada website dan lain-lain nggak ada ya? Ada tapi belum kita bayar jadi mati. Lupa. Karena tadi itu kita ada curah sih Mas saya sekarang mainnya jadi fokus produksi. Jadi kita brand kurang begitu kita pikirkan. Meskipun nantinya tetap wajib kita pikirkan. Ya mudah-mudahan nanti banyak juga perusahaan-perusahaan yang besar ngambil dari sini. Amin. Ya kita sementara ini kita nikmati aja lah. Kita masih mampu segini ya wis. Disyukuri ya masalahnya. Ya, oleh Vira gelas tadi iya. Dikasih banyak tetap dapat. Tetap dapatnya yang segelas. Nek kita mencari gelas lain setruk dadi ini. Oh, sak gelas wae nanti kan melar dhewe. Terakhir Mas Juni apa yang ingin disampaikan kira-kira? Apa? Ya ini kan gini, saya bikin ini supaya ada orang itu terinspirasi bisnis ya. Bukan hanya dari maksudnya orang-orang yang besar. Jadi usaha itu nggak harus punya komplek perumahan mewah, pengembang atau Ciputra atau jadi pengusaha-pengusaha yang menengah pun UMKM itu bisa jadi inspirasi. Justru itu karena kalau kita mau ngoyak konglomerat kan keduren ya. Keduren. Jadi yang biasa-biasa ternyata banyak orang yang sukses, banyak orang itu jauh ya kebanyakan sugih wong tua. Makanya ya itu benar kalau Bang Juni inspirasi seperti itu. Nanti besar sendirinya luar biasa. Agar supaya agar supaya ini bisa ditonton orang, jadi orang yang bingung usaha, bingung memulai, ini banyak inspirasi dari sini. Terakhir Mas Juni apa yang ingin disampaikan? Ya standar lah. Ya. Banyak motivator udah selalu bilang itu. Ya. Kalau kita mempraktekannya seperti apa? Ya. Manusia kan kadang naik turun kan. Ya. Kadang ya emosi, kadang ya seneng, kadang ya susah, kadang ya bahagia kan gitu. Ya intinya ada dua hal, satu sabar jelas. Kita harus tekun, sabar. Apapun yang kita laksanakan harus sabar. Yang kedua, kesuksesan itu bukan dari hasil yang kita dapatkan sebenarnya. Tapi sukses itu adalah saat kita jatuh, gimana kita bisa bangkit. Jadi bangkitnya pada saat kita jatuh, itu sukses. Oke. Gitu aja. Kalau di jenengan panjang ya Mas Nanan juga pernah jatuh. Tapi berhasil bangkit lagi jualan susu sapi kan gitu. Jualan susu kambing. Susu sapi juga. Asis gimana kabarnya? Nah, ini salah satu ini dapat beberapa konten ini. Supplier kita dari Semarang. Nanti bisa lain waktu nanti siap kontaknya. Tak kenalin sebentar nih Pak Aziz salah satunya yang ngutangi mesin kemas. Oh gitu. Itu masuk nggak? Masuk. Masuk. Nah, di shot.
Nah, ini beliau yang punya jasa ke kita, jualin mesin-mesin Mas, utang. Tak jelaskan utang ya Pak Aziz ya, nggak bohong ya. Ini beliau ini. Mesin packaging ya? Mesin packaging. Nah itu, padahal kita nggak ada perjanjian, nggak ninggal KTP, nggak ninggal BPKB ya, langsung dikasih aja mestinya sama Pak Aziz. Ini Yang penting tahu sama tahu. nah itu. Salah ketemu orang yang Ya tuh, tanya ini. Kita nggak ninggal BPKB, nggak ninggal apa, langsung dikasih aja mesin, nilainya 60 juta. Ya, alhamdulillah. Tinggalnya di mana Pak? Ini Semarang. Semarang. Iya, benar. Kapan-kapan kalau saya ke sana tak main insya Allah. Boleh ke bengkelnya bengkelnya mesin. Bengkel mesin. Pembuatan mesin. Boleh. Mesin produksi. Produksi ya. Nanti tinggal kita kasih WA-nya, minta sama datangin wartawan. Wah, biar di up nanti. Biasa. Oke, Siap. Gitu dulu Mas Juni ya. Ya. Oke, terima kasih Gus. Mari kita sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan Mas Juni, sudah hampir 1 jam ya kayaknya. 1 jam lebih 2 menit, belum nanti cuplikannya dan lain-lain. Belum nanti kita masih syuting-syuting. Mudah-mudahan informasi ngobrol-ngobrol kita hari ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.